الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Alhamdulillah, sama-sama kita muliakan, yaitu Wahibul Bait, tuan rumah yang alhamdulillah telah menyempatkan, meluangkan waktunya, memberikan tempat kepada kita untuk duduk di majelis yang baik ini. Mudah-mudahan Wahibul Bait ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang baik, sehingga nanti ketika di yaumul qiyamah beliau memetik buahnya dengan penuh sukacita. Yang kedua yang sama-sama kita muliakan, yaitu pimpinan kita Bapak Ketua RT 09 RW 24, yaitu Bapak Jeris keluarga. Mudah-mudahan kita doakan banyak RT kita ini selalu membimbing kita ke jalan Allah, membimbing kita mencintai Rasulullah, membimbing kita warga khususnya di RT 09 menjadi warga-warga yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan pula beliau terus menjadi RT kita sampai beliau menutup mata. Amin lah. Gitu. Soalnya alhamdulillah Pak, kita lihat pengajian-pengajian, mohon maaf, bukannya saya membanggakan RT 09. Pengajian-pengajian yang ada khususnya RW 24 ini hanya RT 09 yang banyak pengajiannya. Betul apa enggak Pak? Alhamdulillah, dari pengajian ibu-ibu, pengajian bapak-bapak, pengajian anak-anaknya, alhamdulillah kita selalu istiqomah. Mudah-mudahan semua warga yang berada di RT 09 khususnya selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yang sama-sama kita muliakan guru kita Al-Ustaz Bapak Rahmat keluarga, mata Allah fi kulli hayati amin. Mudah-mudahan kita doakan bersama beliau dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keluarganya keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan mudah-mudahan beliau selalu membimbing kita karena beliau yang setiap hari ada, beliau yang setiap hari kelihatan. Kalau saya kan jarang kelihatan Pak. Mari doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ilmu-ilmu yang beliau berikan kepada kita mudah-mudahan menjadi manfaat baik di dunia maupun nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan yang sama-sama kita yang saya hormati bapak-bapak yang alhamdulillah selalu hadir dalam majlis taklim yang kita adakan sebulan sekali. Walaupun kadang hadir, kadang tidak, tetapi kalau niatnya sudah hadir, ternyata ada berbenturan dengan waktu yang sangat urgen. Artinya ada dua, yang satu pengajian, yang satu lagi mencari nafkah. Tapi kalau niatnya dia menghadirkan hatinya di majlis taklim, oleh Allah Subhanahu wa taala tetap dihitung amal ibadah, tetap dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya rajin rutin ngaji. Walaupun misalnya kita nanti ada keperluan yang sangat mendadak, kita tidak bisa hadir di majlis taklim, tetapi Allah selalu mencatat orang yang selalu istiqomah. Allah akan mencatat orang yang selalu wirid dengan apa-apa yang biasa ia lakukan. Alhamdulillah, sebentar lagi kita menghadapi bulan suci Ramadan. Pertanyaan pada diri kita masing-masing, sudahkah kita nanti ketika menghadapi bulan suci Ramadan dengan penuh sukacita, dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh pengharapan dan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala, kita ajarkan kepada keluarga kita, istri kita, anak kita, bahwasanya ini bulan Ramadan nanti bulan yang sangat mulia. Kalau kita tidak mau memberikan nasihat, tidak mau memberikan bagaimana keutamaan di bulan suci Ramadan, maka dikhawatirkan keluarga kita
menyamai bulan suci Ramadan dengan bulan-bulan lainnya. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan Ramadan adalah bulannya umat. Bukan hanya umat Rasulullah, bukan hanya manusia yang mengharapkan dan menginginkan bulan suci Ramadan. Makhluk-makhluk yang ada di langit dan ada yang ada di bumi sampai di bawah laut, semuanya mengharapkan ingin bulan suci Ramadan cepat datang, cepat segera masuk bulan suci Ramadan. Jadi bukan kita doang. Jadi kalau ada manusia umatnya Rasulullah bulan Ramadan bukannya senang malah gelisahkan, ini berarti dia sudah jauh daripada cinta pada Rasulullah. Tadi saya bacakan bahwasanya wal asri demi masa, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Orang kaya rugi, orang miskin rugi. Orang kaya rugi, orang miskin rugi, orang ahli ilmu rugi, orang bodoh rugi, semuanya rugi. Kenapa rugi? Dari kecil, ya kan? Dari kecil sampai kita menutup mata, ini kita, kata Allah, akan menjadi manusia yang rugi, illa terkecuali. Nah, kata ulama, walaupun dia kaya, mobilnya banyak, tanahnya hektaran, istrinya bahkan 4, tetap orang tersebut dalam Al-Quran rugi kalau dia tidak mengamalkan amal perbuatan. Illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Orang beriman nggak rugi. Alhamdulillah. Kenapa nggak rugi? Karena orang beriman adalah mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu akan mendapatkan surga daripada Allah Subhanahu wa taala. Walau husatan, dan meskipun orang tersebut orang yang durhaka. Apa maksud orang durhaka? Suka maksiat, judi jalan, mabok suka, apalagi korupsi atau mengambil uang yang bukan haknya, gemar, mencaci maki orang, senang. Tetapi dia yakin bahwasanya Allah sebagai Tuhannya, Rasulullah sebagai utusannya Allah, maka orang tersebut tetap selamat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini berita gembira untuk umatnya Rasulullah. Bukan berarti berita gembira ini kita untuk bersenang-senang melakukan kemaksiatan, tidak. Di samping kita diberikan gembira oleh Rasulullah bahwasanya umatnya Rasulullah, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah maka dia akan masuk surga. Bukan berarti kita dibebaskan untuk berbuat maksiat, tidak. Tetapi itu adalah keutamaan daripada umatnya Rasulullah, supaya umatnya Rasulullah sadar bahwasanya Rasulullah mempunyai keistimewaan yang sangat luar biasa dibanding nabi-nabi sebelumnya. Alhamdulillah. Umat-umat terdahulu ingin sekali mendapatkan atau ingin sekali menjadi umatnya Rasulullah. Kita tidak minta, ya kan? Enggak apa lagi, enggak nyarter, enggak sebagainya, diberikan umatnya Rasulullah, ini kita alhamdulillah. Tetapi orang yang maksiat pun, dia tetap akan diberikan ganjaran siksaan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau misalkan maksiatnya itu lebih banyak daripada amal kebaikannya. Ini alhamdulillah, kita beriman. Sulit Pak, sulit. Dekat dengan ustaz, dekat dengan kiai, habaib dan sebagainya, tahu tingkah lakunya itu ulama, tetapi sama Allah tidak diberikan hidayah, tidak diberikan taufik, tidak diberikan pertolongan i'anah oleh Allah, maka orang tersebut walaupun dekat tidak mendapatkan hidayah, yaitu agama Islam. Ini luar biasa kita. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati, yang kedua beramal saleh. Nih, kalau para alim ulama sebelum Ramadan beliau sudah membuat jadwal, schedule. Bahkan schedule-nya para alim ulama 1 hari 1 malam 24 jam diluangkan waktunya sedikit untuk tidur. Kalau kita sedikit untuk bangun, Mas. Tidur mulu kalau puasa, kebanyakan. Ulama dibalik, ketika bulan suci Ramadan tidurnya sedikit. Kenapa? Karena bulan suci Ramadan adalah ladangnya amal. Bulan suci Ramadan adalah mumpung. Amal, semua amal dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka
Nanti ketika bulan suci Ramadan, kalau bisa kita punya schedule, Pak. Oh, tarawih pertama, gimana tuh? Pertama saya harus full, habis tarawih baca Quran. Oh, Quran apalagi? Harus ada schedule. Kenapa? Dikhawatirkan kalau kita tidak mempunyai schedule yang seperti itu, nanti bulan suci Ramadan sama saja dengan bulan suci lainnya. Tapi kalau harus punya schedule, insya Allah hidupnya teratur. Apalagi ilal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq, saling menasehati dalam kebenaran. Kalau dikasih kebenaran diterima. Kalau misalkan diberi kebenaran dia tidak terima, berarti sombong. Ya kan? Dia beri nasihatnya, Ramadan yuk kita sholat tarawih bareng-bareng, jangan sampai bolong, tarawihnya gampang, besoknya ada lagi, misal seperti itu. Ini kita ramein, Pak. Masjid kita ramaikan, alhamdulillah. Barusan sudah disusun masalah kegiatan bulan suci Ramadan dari imamnya, khatibnya, kultum dan sebagainya. Kita ramaikan, Pak. Kita ramaikan dengan memperbanyak kita sholat tarawih, memperbanyak kita membaca Al-Quran. Alhamdulillah dekat, masjid sudah dekat, sudah bagus, sudah indah, sudah nyaman. Nggak seperti dahulu 3 tahun yang lalu kita masih di bedeng, masih kalau kehujanan. Kalau ada angin kita kedinginan. Nah, alhamdulillah kalau angin tutup aja hangat tuh, ya kan? Tinggal kitanya. Kalau membangun masjid gampang. Yang paling sulit adalah memakmurkan masjid. Nanti nih kita lihat Ramadan nih. Insyaallah hari pertama rame, bahkan masjid seperti kecil. Kenapa kecil? Karena berbondong-bondong orang menyambut bulan suci Ramadan, sehingga bulan suci Ramadan masjid penuh sekali. Tetapi nanti ketika akhiran bulan suci Ramadan, kita lihat siapa saja orang yang benar-benar memperhatikan bulan suci Ramadan. Banyak gampang orang kalau misalkan bulan suci Ramadannya dia mempunyai niat yang bagus, maka diisi seluruh kegiatannya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita kerja aktivitas dalam sehari-hari, tetap kerja kan tidak berubah Pak jam Pak ya? Tidak berubah kan? Tetapi jangan sampai membuat kita berpatah semangat, bermalas-malasan di dalam bekerja dan beribadah. Ini adalah tantangan buat umat Islam. Bagaimana umat Islam dulu ketika terjadi perang Badar, yaitu pada bulan suci Ramadan, umatnya Rasulullah, sahabatnya Rasulullah bukan hanya berperang dengan pelapar di bulan suci Ramadan, tetapi bermain pedang, yaitu berperang dengan orang kafir. Kalau kita kan nggak ada perang, Pak. Ada perang nggak kita? Nggak ada. Paling kita capek kerja, ya kan? Kalau zaman dulu sahabat perang Badar sambil puasa tidak batal beliau, tidak mau membatalkan bulan Ramadan, tetap berperang melawan orang kafir. Sehingga para sahabat Badar dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala semuanya masuk ke dalam surga. Ini sahabat Rasulullah perang Badar. Saya ada selawatan Tola'al Badru alaina. Ini keistimewaannya bagi orang yang perang di perang Badar. Makanya ada ulama mengatakan apabila kita bertawasul dengan tawasul perang Badar, sahabatnya Badar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima doa seseorang tersebut. Ini subhanallah luar biasa. Apalagi wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling mengingatkan dalam kesabaran. Sabar di dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Sabar di dalam menjauhi segala larangan-larangan Allah. Sabar dalam menghadapi kehidupan. Sabar dalam menghadapi rumah tangga. Rumah tangga ada aja Pak. Istri kadang ngambek aja sama suami. Ada. Ya kan? Kurang uang. Istri ngambek. Sering Bang. Ya kan? Anak. Kita lagi enak-enak. Rewel. Ya kan? Atau sakit. Ya kan? Sabar Pak. Saling menasihati dalam kesabaran. Apalagi kalau kita sebagai kepala keluarga. Harus banyak-banyak sabar laki-laki. Harus banyak sabar. Kenapa? Kalau laki seseorang pemimpin tidak mempunyai sifat sabar, maka dikhawatirkan orang yang dipimpinnya nanti akan rusak, akan terkena imbasnya. Mudah-mudahan Pak, kita nanti di bulan suci Ramadan kita niatkan, ya Allah, mudah-mudahan bulan suci Ramadan ini segala amal perbuatan saya, segala ibadah saya ini akan meningkat di samping bulan-bulan sebelumnya. Walaupun nanti dalam keadaannya, pada aktualnya, pada prakteknya, ternyata kita tidak bisa apa yang kita niatkan,
tapi malaikat sudah mencatat bahwa si fulan nanti bulan suci Ramadan akan bersungguh-sungguh dalam beribadah. Cukup Pak, cukup apa? Cukup kita berniat, mudah-mudahan kita nanti bulan suci Ramadan bisa meniatkan niat-niat yang baik. Apalagi niat yang baik itu dilaksanakan seluruhnya. Dan karena malam ini adalah penutupan, saya mewakilkan pada guru-guru yang ada di sini, saya Ustaz Rahmat, apabila dalam mengajarkan, dalam mengisi taklim, banyak kesalahannya, banyak kekeliruannya, banyak berkelak lidah, banyak kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kami berdua memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan nanti ketika bulan suci Ramadan kita semuanya saling bermaaf-maafkan, jangan sampai ada perasaan benci, tidak suka dan sebagainya. Karena seseorang memasuki bulan suci Ramadan, apabila saudaranya masih ada yang membenci, masih ada yang tidak suka, masih bermusuhan, ini bisa menolak amal-amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Dan pula apabila kesalahan baik yang sengaja maupun tidak sengaja, kami pun ikhlas memaafkan kesalahan-kesalahan daripada semuanya. Yang pada intinya kita saling bermaaf-maafkan apabila kesalahan baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Begitu pula dari pihak Ketua RT 09, beliau pun minta maaf apabila mungkin dalam pengurusan dan sebagainya. Saya mewakilkan RT, maaf ya. Mewakilkan apabila dalam pengurusan dan sebagainya ada kekurangan, ada ucapan-ucapan yang kurang baik pada warga. Saya mewakilkan memohon maaf semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya menerima dengan ikhlas, menerima dengan segala keriduan karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita baca Al-Fatihah, kita niatkan kepada guru-guru kita, kepada orang tua kita, kepada keluarga kita yang sudah meninggal dunia, yang sudah mendahului kita. Karena bulan suci Ramadan semua 1 juta manusia yang disiksa dalam kubur dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan keluarga kita yang sudah meninggal melihat kepada kita, siapa nih orang yang mendoakan saya? Ibu kita kalau sudah meninggal, bapak kita kalau sudah meninggal, datang. Cuman kita dihijab, tidak bisa melihat. Kalau kita bisa melihat, pasti kita akan memberikan sesuatu kepada orang tua kita. Karena kita tidak diberikan lihat, tidak diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini supaya apa? Supaya manusia ini benar-benar mau beribadah atau tidak. Kalau kita melihat, tapi sama ulama diajarkan bahwasanya bulan Ramadan arwah-arwah semuanya hadir kepada keluarganya, supaya ketika dia pulang nanti membawa bekal dan sebagainya. Maka kita jangan ini Pak, jangan pelit-pelit untuk baca Al-Fatihah, mendoakan. Kebiasaan kita para ulama biasanya kalau bahasanya nyekar apa Pak, nyekar ya. Artinya datang kuburan. Bukan minta, artinya mendoakan pada yang sudah meninggal dunia supaya apabila kuburannya beliau mendapat siksa dari Allah, mudah-mudahan siksanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kuburan dengan penuh dengan cahaya dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiniyah wa ala kulli salihah wa illa hadatsah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكر حمد الناعم حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترحمنا بها من جميع الخيرات وتلقونا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها الصلوات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الموت. إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا. اللهم اغفر
واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ادفعنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسوء المختلفة والشدائد والمحان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم نسألك العافية ونسألك الكمال العافية ونسألك الدوام العافية ونسألك الشكر العافية ونسألك الغنى عن الناس. اللهم آتي وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العزيز وما حللناه وما سبحناه وما استغفرناه وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس حقيقة ورحمة الناس خصوصا لك ومرتبة يتسبك خصوصا أبو ربي في حديث خصوصا bahwa menjawab ada khusus bahwa binti tahu dijawab khusus puasa jawab menjawab khusus jika yang orang ansori khusus bahwa binti pada hari khusus kesuhan binti khusus nabi Amir khusus yang menghafal Allah rahmatika ya arhamar rahim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wa akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa ma'rifatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma 'awwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Biqadrika subhanaka rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan Bapak-bapak.